Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nuwasilu darsana fi usul tafsir min kitab Al-Qawlul Munir fi ilmi usul tafsir. Muqaddimatun fi ulumil Qur'ani wa usulihi. Wa li fadiyati Syekh Al-Allamah Ismail bin Uthman Az-Zain Al-Makki rahimahullahu ta'ala. Wa nahnu al-an nuwasil ma qad bada'na. Wasalna ila ad-darsi al-khamis ashar, ya, pelajaran yang ke-15. Ya, silakan dibuka di kitabnya di halaman 55. Ad-darsu al-khamisa ashar. Taib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ad-dars al-khamisa ashar fi mabahithil ma'ani al-muta'alliqah bi ahkamil Qur'anil Karim. Taib, pembahasan kita kali ini tentang mabahis al-ma'ani. Mabahis jamak dari kata mabhas, artinya pembahasan. Al-ma'ani, al-ma'ani itu jamak dari makna. Ya, pembahasan makna-makna al-muta'alliqah yang berkaitan dengan ahkamil Quran, dengan hukum-hukum Al-Quran. Nah, ya. Atau pembahasan ini juga antum bisa tambahkan tulisan di sini. Ya, pembahasan ini namanya pembahasan dalalatu al-alfaz. Ya, dalalatu, ya, al-alfaz. Nah, apa itu dalalatul alfaz atau mabahis al-ma'ani? Dalalatul alfaz itu adalah makna dari lafaz. Ya, jadi ketika kita berbicara, apa yang ditangkap oleh orang itu adalah lafaz. Ya, apa yang didengar oleh orang itu adalah lafaz. Apa yang keluar dari mulut kita itu adalah lafaz. Apa yang terucap itu adalah lafaz. Ya, kemudian apa yang orang pahami dari lafaz tersebut, yaitu dinamakan makna. Dan untuk sampai kepada makna tersebut ada namanya dalalat. Ya, ada namanya dalalat. Nah, jadi ada lafaz, ya, kemudian ada makna. Ya, kadang lafaznya begini, maknanya bisa beda-beda, begitu. Nah, itu namanya dalalatul alfaz. Nah, ini termasuk pembahasan dalam ilmu usul fikih sebenarnya. Ya, pembahasan ilmu usul fikih nanti di, ya, mustawa selanjutnya kita akan belajar syarah al-usul min ilmil usul atau nanti al-waraqat. Ya, di situ nanti kita akan setelah membahas tentang al-ahkam at-taklifiyah, kemudian al-ahkam al-wadaiyah, kita membahas masadir tasyri', kemudian kita membahas, ya, dalalatu al-alfaz. Baik. Jadi di pelajaran yang ke-15 ini kita akan melihat beberapa ma'ani, beberapa makna-makna yang berkaitan dengan hukum Al-Qur'an. Ya, jadi kita dikatakan memahami Al-Qur'an dengan baik kalau kita, ya, memahami dalalat yang akan disampaikan ini. Wahia katsiratun. Nah, dan dalalat al-alfaz yang berkaitan dengan Al-Qur'an itu jumlahnya ada banyak sekali. Ya, jumlahnya ada banyak. Nah, sebentar ikhwah, ana ada tamu sebentar, 5 menit. Taib. Jadi pembahasan dalalatul alfaz ini ikhwah adalah
pembahasan yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa memahami makna tersurat, makna tersirat, gitu ya, yang ada di dalam Al-Quran. Ya, karena sebuah teks, ayat-ayat Al-Quran, ya, misalkan, itu harus dipahami ya sesuai dengan ya makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, nanti dalam usul fikih yang antum akan belajar bahwasanya dalalah itu ada dua nanti, ya. Dalalatul alfaz itu ada dua, nanti ada namanya dalalah al-mantuq, ya, sama dalalah al-mafhum, ya. Dalalah mantuq di situ nanti ada pembahasan an-nas, al-zahir, al-iqtida, ya, al-muawwal, ya. Dalalah mafhum itu nanti ada namanya mafhum muwafaqah, ya, dibagi dua menjadi fahwal khitab, lahnul khitab, mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah, ya, mafhum ghoyah dan sebagainya. Nah, maka pembahasan dalalatul alfaz ini tujuan kita mempelajarinya adalah agar kita bisa memahami dengan makna yang sebenar-benarnya. Ya, biar nggak salah paham dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, gitu. Nah, taib. Jadi orang Arab, ikhwah, ketika mereka mengucapkan suatu lafaz, ya, maka lafaz tersebut, ya, akan menunjukkan makna-makna tertentu. Ya, bukan hanya dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa-bahasa lain juga begitu, ya. Ketika kita mengucapkan sebuah lafaz, maka lafaz ini nanti akan menunjukkan makna-makna tertentu, gitu ya. Komunikasi dikatakan gagal kalau makna yang ditangkap oleh orang itu berbeda dengan yang kita inginkan, ya. Anda ingin menyampaikan A, yang dipahami B. Nah, di situ komunikasi gagal, ya. Nah, biar tidak terjadi kegagalan dalam komunikasi dengan Al-Quran, makanya kita perlu belajar dalalatul alfaz ini, ya. Nah, jadi kenapa ada firqah-firqah yang sesat itu, ikhwah? Apakah Al-Quran mereka berbeda dengan kita? Sama Al-Qurannya. Tapi kenapa kok mereka bisa ya tersesat dari jalan yang lurus? Ya karena ya perbedaan dalam memahami makna yang dikandung oleh Al-Quran itu sendiri. Nah, agar benar apa yang kita pahami dari Al-Quran, ya, itu harus benar juga dalalatu al-alfaznya. Ya, maka belajar ini wajib hukumnya, ya, bagi tulabul ilmi. Ya, karena kalau tidak mempelajari ini akan tergelincir ke dalam ya penafsiran-penafsiran yang keliru. Baik. Nah, wahia katsirah, ya. Jadi pembahasan dalalatul alfaz dalam Al-Qur'an itu ada banyak sekali, ya. Tadi yang kita sebutkan sebagian saja, itu ada an-nas, al-zahir, al-muawwal, al-iqtida, al-isyarah, ya, fahwal kalam, fahwal khitab, lahnul kalam, lahnul khitab dan sebagainya. Itu ada banyak sekali jenisnya. Nah, di sini kita akan ya ambil beberapa saja dari dalalatul alfaz yang paling sering kita temukan. Yaitu pembahasan al-am, ya. Ya, dikatakan di situ apa? Ya. Wahia katsiratun minha al-umum, atau dalam bahasa usul fikihnya al-am. Ya, biasanya digandeng dengan al-khas. Al-am, al-umum itu maknanya sama. Apa itu al-am atau al-umum? Di sini nggak ditulis definisinya, ya. Untuk tulis definisi al-am. Definisi al-am dalam usul fikih itu adalah al-lafzu al-maudu'u listigraqi jami'i afradihi bila hasrin. Yang dimaksud dengan al-am dalam definisi usul fikih adalah al-lafzu al-maudu'u listighraqi jami'i afradihi bila hasrin. Al-lafzu al-maudu'u
listigraqi jami'i afradihi bila hasrin. Al-labzu al-mawdu'u listigraqi jami'i afrodihi, hafalkan ini ikhwah, bila hasrin. Al-lafzu al-mawdu'u listigraqi jami' afrodihi bila hasrin. Kita bisa lihat di layar tulisannya. Ini definisi dari al-am, ya, atau al-umum. Tulis di kitabnya. Al-labzu al-mawdu'u listigraqi jami' afradihi bila hasrin. Ya, kemudian tulis maknanya sekarang. Jadi yang maksud dengan al-am adalah al-labzu, sebuah lafaz, al-mawdu', ya, ya, sebuah lafaz yang ditetapkan, mawdu' artinya ditetapkan, listigraqi untuk mencakup jami'i afradihi, ya, seluruh bagiannya, untuk mencakup seluruh bagiannya, bila hasrin, tanpa pembatasan, tanpa pembatasan. Taib. Ya. Jadi al-am dalam definisi usul fikih adalah lafaz yang ditetapkan untuk mencakup seluruh bagian tanpa adanya pembatasan. Kalau kita mengatakan misalkan para santri pergi ke masjid. Nah, ini lafaz al-am namanya. Seluruh santri pergi ke masjid. Ini juga namanya lafaz al-am. Ya, karena dia mencakup seluruh anggota, ya, ya, siapapun yang termasuk dalam, ya, definisi santri, maka dia, ya, tercakup dalam perintah tersebut. Gitu ya. Nah, itu namanya lafaz al-am. Bila hasrin, tanpa adanya pembatasan. Nah, jadi kalau kita katakan semua santri pergi ke masjid kecuali Fikri. Nah, ini bukan al-am namanya. Ya, karena ada pembatasannya, ada hasornya. Ya, al-am itu tidak ada hasornya, tidak ada pembatasannya. Nah, jadi seluruh bagian, ya, seluruh individu dari jenis tersebut masuk. Ya, misalnya kita mengatakan manusia, ya, maka seluruh manusia tanpa terkecuali masuk ke situ. Nah, biasanya, ya, al-am itu menggunakan alif lam al-istighraqiyah. Ya, contohnya di ayat innal insana lafi khusr. Ya, innal insana. Perhatikan kata al-insan di situ. Al-insan di situ ada alif lamnya. Alif lam itu namanya al-istighraqiyah. Alif lam al-istighraqiyah itu yang bisa diganti dengan kata kullu. Ya, jadi innal insana bisa untuk mengganti menjadi inna kulla insan. Ya, lafi khusr. Nah, itu namanya alif lam al-istighraqiyah. Nah, kata-kata atau lafaz-lafaz yang ada alif lam al-istighraqiyahnya itu dinamakan al-am atau al-umum. Ya, kadang ditambahkan istilah al-umum al-mutlaq gitu. Nah, ya, misalkan, ya, al-umum al-mutlaq itu atau al-am, ya, di ayat misalkan innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, kulli syai', ya, kata kullu dalam Al-Qur'an itu juga, ya, ya termasuk lafaz am. Ya, jadi
Ya, ketika kita mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha mampu atas segala sesuatu, maka nggak boleh ada yang mengatakan ya kecuali ini dan ini. Nggak boleh dikecualikan. Ya, atau di ayat yang lain, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Nggak boleh tiba-tiba ada orang yang mengatakan ya Allah tidak menciptakan jin misalkan. Ya, jin itu ada dengan sendirinya misalkan. Nah, maka ucapan ini bertentangan dengan keumuman ayat tadi. Nah, ini dimaksud dengan al-umum. Bertentangan dengan keumuman ayat Allahu khaliqu kulli syai'. Ya, dari mana al-amnya di situ? Di kata kulli syai'nya. Ya, kata kullu itu lafaz al-am. Ya, itu bantahan kita untuk orang yang mengatakan ada bidah hasanah itu. Ya, ya karena di dalam hadisnya dikatakan kullu bid'atin. Ya, kullu bid'atin. Ya, kalau antum ingin mengkhususkan atau menghasar, ya maka harus datangkan dalil. Ya, kullu bid'atin dolalah illa ini dan ini. Nah, masalahnya di hadis itu ada kata illanya enggak? Enggak ada. Maka tidak boleh membatasi sesuatu yang dibiarkan dalam bentuk umum tanpa ada dalilnya. Nah, ini namanya al-umum atau al-am. Baik. Kita lihat di kitab Ikhwah. Al-am atau al-umum itu ada macam-macamnya. Ya, ini agak dalam sebenarnya Ikhwah nih. Ya, sebenarnya ini pembahasannya juga lumayan ya karena antum belum belajar secara sistematis dalam usul fikihnya. Ya, seharusnya ini nanti-nanti sebenarnya. Nah, tapi tidak masalah untuk berusaha saja tangkap semampunya ya. Jadi al-am itu ikhwah dibagi menjadi berapa bagian. Ya, di sini kita ambil beberapa. Yang pertama al-umum al-mutlaq. Nah, yang kedua namanya al-umum atau al-am al-makhsus. Ya, al-am al-makhsus. Ya, kemudian yang ketiga nanti ada namanya al-am alladzi urida bihi khas. Ya. 6. Ya, cuma 3 itu aja. Baik, kita mulai dari al-umum al-mutlaq. Ya, atau biasa disebut al-umum saja. Jadi kalau antum dengar istilah al-umum, ini lafaz umum. Oh, maksudnya al-umum al-mutlaq ya. Nah, ai alladzi lam yukhassas bi syai'in. Itu sebuah lafaz atau sebuah makna yang tidak ditaksis dengan sesuatu apapun. Tidak ditaksis dengan sesuatu apapun. Ya, apa makna tidak ditaksis ya? Tidak dikhususkan. Taksis itu kayak kecuali. Nah, itu taksis namanya atau istisna. Ya. Ya, jadi semua santri pergi ke masjid. Nah, ini namanya al-umum al-mutlaq. Tapi kalau dia mengatakan semua santri pergi ke masjid kecuali Harun. Nah, ini bukan umum mutlak lagi karena ada taksisnya. Jadi al-umum al-mutlaq itu dia tidak memiliki pentaksis ya. Alladzi lam yukhassas bisyai'. Nah, walam yurad bihi khusus. Ya. Walam yurad bihi khusus dan tidak ya dimaksudkan memiliki makna pengkhususan. Yurat ini dari kata arada yuridu ya. Bal huwa bakin ala umumihi. Tetapi dia tetap di atas keumumannya. Misalkan di dalam ayat wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Berarti ayat ini kita biarkan di atas keumumannya. Ya, berarti kata kullu di situ ya. Ya, kata kullu ya, ini termasuk lafaz al-am ya. Lafaz al-am itu ada banyak, salah satunya kullu. Ya, maka tidak boleh ada orang mengatakan Nabi tidak mengetahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengetahui beberapa hal. Nggak boleh begitu. Ya, karena ayat ini redaksinya, makna kandungannya adalah al-umum al-mutlaq. Dan al-umum al-mutlaq itu tidak boleh ditaksis. Ya. Wallahu bikulli syai'in alim illa kaza wa kaza. Nah, itu nggak boleh. Paham ya? Nah, kemudian ya contoh yang kedua di surat Al-A'raf, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah.
Dialah yang telah menciptakan kalian min nafsin wahidah, dari satu jiwa, ya, dari satu jiwa. Nah, ya, mana lafaz al-amnya di sini? Ya, bakin ala umumihi, ya khalaqakum, ya, ya huwallazi khalaqakum, ya. Ya, dialah yang telah menciptakan kalian. Berarti kalian itu mencakup seluruh, ya, ya yang diciptakan oleh Allah, jin dan manusia. Ya, min nafsin wahidah, dari satu jiwa. Nah, taib. Ya, ini namanya al-umum al-mutlaq. Ya, jadi jangan ada mengatakan nanti ada manusia yang, ya, ya yang tidak diciptakan dari satu jiwa. Ya, ya satu jiwa ini maksudnya, ya satu, ya nenek moyang, ya yaitu Adam alaihissalam. Taib. Nah, ini namanya al-umum al-mutlaq. Antum bisa tambahkan contoh yang lain tadi, al-umum al-mutlaq. Ya, Allahu khaliqu kulli syai', ya. Az-Zumar, surat Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai'. Tambahkan contoh yang ketiga itu untuk al-umum al-mutlaq. Baik. Kemudian yang kedua ada namanya al-am al-makhsus atau al-umum al-makhsus. Lafaz yang umum tapi dia ditaksis, ya dikhususkan. Tadinya dia umum tapi menjadi khos, ya menjadi spesifik, ya. Bimukhassisin muttasilin au munfasil, ya. Jadi tadinya dia am, kemudian dia menjadi makhsus, berubah menjadi khas. Dan yang menjadikan dia menjadi khas itu namanya mukhassis. Dan mukhassis itu sesuai dengan posisinya dibagi menjadi dua. Ada namanya mukhassis muttasil, ada namanya mukhassis munfasil. Nah, ya kita lihat di sini contohnya. Ya. Qauluhu ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Fa innahu makhsusun bil hamil. Ya. Fa'iddatuha wad'ul hamal. Wa bil amah fa'iddatuha qur'ani. Ya. Taib. Wal mutallaqat. Ya, perhatikan mana lafaz al-amnya di sini? Ya, dikata al-mutallaqat. Artinya perempuan-perempuan yang ditalak. Perempuan-perempuan yang ditalak itu kan mencakup seluruh perempuan yang ditalak. Ya, siapapun dia. Selama dia ditalak oleh, ya, suaminya, mau dia dalam kondisi hamil ataupun tidak, ya, kondisi haid ataupun suci, ya masuk ke dalam ayat ini. Ya tarabbasna. Perempuan-perempuan yang ditalak itu hendaknya mereka menunggu, ya, masa iddah maksudnya, salah satu kuru, ya 3 kuru, ya 3 kali masa haid atau 3 kali masa suci. Ya. Fa innahu makhsusun bil hamil. Ya, maka ayat ini ditaksis oleh ayat yang lain. Ya, ya ditaksis oleh ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya, ya yang apa namanya, yang masa iddahnya 3 kuru itu hanya yang tidak hamil saja. Ya, apa maksudnya ya? Jadi wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ya. Nah, jadi perempuan-perempuan yang ditalak di sini maksudnya yang, ya, apa namanya? Yang hamil saja. Ya, yang tidak hamil saja. Ya, karena kalau perempuan sedang hamil itu masa iddahnya adalah, ya hatta yadhna hamlahunna, ya wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhna hamlahunna, ya, ayat itu yang menjadi pentaksis untuk ayat ini, ya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Kalau kita hanya melihat kepada ayat ini saja, maka kita katakan perempuan yang ditalak mau dia dalam kondisi hamil ataupun tidak, maka dia harus menunggu masa iddahnya selama 3 kuru. Ya.
Nah, tapi setelah kita membaca ayat yang lain, ya di situ disebutkan bahwasanya wa ulatul ahmal, perempuan-perempuan yang hamil, ya ajaluhunna an yadana hamlahunna. Ya, masa iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan. Ya, berarti kan ada pentaksis, ada pengecualian di situ. Analoginya, sama kayak kita mengatakan, ya, at-tullab zahabu ilal masjid. Ya, ya, at-tullab zahabu ilal masjid. Nah, berarti kullu tullab, ya, qad zahabu ilal masjid. Ya, kalau kita hanya melihat ke lafaz ini saja, maka kita akan menyimpulkan bahwasanya seluruh santri pergi ke masjid. Tapi ternyata ada taksisnya, ada pengecualiannya. Ya, di kalimat yang lain. Ya, paginya antum mengatakan at-tullab zahabu ilal masjid. Ya, siangnya antum mengatakan ya illa fikri. Nah, kalimat illa fikri ini namanya mukhassis. Ya. Dan mukhassis itu ada dua tadi, muttasil dan munfasil. Nah, ini berarti contoh untuk yang munfasil ya. Mukhassisnya terpisah ya di ayat yang lain. Nah, ya. Jadi yang namanya mukhassis itu nggak mesti langsung di ayat itu ya, tapi bisa jadi juga dia ya berada di ayat-ayat yang lain gitu. Maka Al-Qur'an itu saling ya menafsirkan satu sama lain. Nanti kita akan bahas di bagian yang ke pelajaran yang ke-15 atau 16 nanti. Ya, pelajaran yang keberapa itu? 16, 6, pelajaran yang ke-16 nanti lebih spesifiknya kita akan bahas nanti di situ. Ya, tentang ya, mana yang ditaksis. Ya, contoh lebih lengkapnya nanti di situ. Nah, ya. Baik. Jadi ayat ini ikhwah, ya, surat Al-Baqarah ayat 228 ini tidak bisa kita pahami secara bersendirian. Ya, nggak bisa antum baca ayat Al-Quran, ya baru ketemu surat Al-Baqarah, baru selesai baca Al-Baqarah langsung amalkan Al-Baqarah. Nggak bisa. Ya, antum harus melihat juga ya ayat-ayat yang lain gitu. Maka untuk menafsirkan Al-Quran, ya antum harus baca seluruh Al-Quran. Nggak bisa hanya ambil sepotong-sepotong saja. Ya, nah nggak bisa ambil sepotong-sepotong saja. Nah, maka surat Al-Baqarah ayat 228 ini ya ditaksis oleh surat At-Talaq itu. Ya, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna. Surat At-Talaq ayat 4. Ya, itu pentaksisnya atau mukhassisnya. Maka lafaz al-mutallaqat ini namanya al-am. Ya, karena dia pakai alif lam. Alif lam ini al-istighraqiyah. Nah, maka antum pahami dari ayat ini apa? Kullu mutallaqat. Ya, seluruh perempuan yang ditalak. Tapi ternyata dia memiliki mukhassis sehingga dia menjadi maksus. Ya, maka tidak am lagi dia. Sekarang dia menjadi al-am al-maksus. Ya, kalau al-am saja namanya al-am al-mutlaq. Ya, al-am al-mutlaq. Ya, tapi kalau ditaksis namanya al-am al-makhsus. Taib. Fa innahu makhsusun bil hamil. Ya, ditaksis menjadi al-hamil, ya perempuan yang hamil. Fa iddatuha, kalau perempuan yang hamil itu iddahnya wad'ul hamal. Wad'ul hamal itu artinya melahirkan ya. Wabil amah fa iddatuha Quran. Ya, begitu juga amah, budak perempuan. Kalau budak perempuan itu iddahnya 2 quru. Ya. Ya, itu perbedaannya. Ya, kalau ya iddah perempuan itu ya 3 macam. Ya, ya, masa iddah itu masa tunggu ya Pak ya. Ini antum belum masuk ya di kitabun nikah. Ya, masa tunggu ya setelah terjadinya talak itu. Ya, jadi ya setelah talak nggak boleh langsung nikah, ada masa tunggunya. Ya. Nah, talaknya pun harus diperinci nanti di situ ya karena apa-apa gitu ya. Ada yang talaknya ya karena wafat dan karena tinggal meninggal oleh suaminya sebagainya ya. Ya, kalau itu nanti mereka ya masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Ya, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra.
Ya, baik. Jadi masa iddah itu ada yang 3 quru, ya, kemudian ada yang tadi sampai melahirkan, ya, itu perempuan yang hamil, ya, kemudian kalau yang ditinggal suaminya wafat 4 bulan 10 hari, ya. Nah, kemudian untuk ya al-amah, ya, al-amah itu ya budak wanita, ya, kalau budak wanita Qur'ani, ya, Qur'an itu bukan Al-Qur'an, ya, Qur'an itu 2 quru maksudnya, ya, 2 qur, ya. Qara itu sendiri bisa maknanya ya apa namanya haid, bisa maknanya tuhur, ya. 2 kali haid atau 2 kali suci. Nah, itu budak wanita, ya. Nah, baik. Itu dia masalah iddah. Jadi kalau antum kurang jelas tentang masalah iddah ini tanyakan saja nanti, ya. Karena kalau masuk masalah iddah ini luas, panjang pembahasannya. Ya, kalau antum nulis bahas saja bisa sampai ya 90-an halaman itu. Ya, dulu kebetulan pernah tulis skripsi tentang masalah ini. Itu sekitar 90 sampai 100-an lebih halaman. Nah, wa nahwu qoulihi ta'ala faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Fa innahu makhsusun bi qoulihi ta'ala illal ladzina ahadtum. Nah, ya, perhatikan ayat ini, ikhwah. Ini contoh yang kedua untuk al-am al-makhsus. Ya, kalau al-am al-mutlaq tadi antum sudah tulis contohnya 3, ya. Ya, tambah 1 tadi. Ya. Kemudian al-am al-makhsus ini contohnya ada 2. Ya. Ayat Al-Baqarah yang ditaksis oleh At-Talaq ayat 4, ya, dan surat At-Taubah ayat 5 yang ditaksis oleh surat At-Taubah ayat 4. Yaitu bunyi ayatnya, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Maka bunuhlah orang-orang musyrikin dimanapun kalian mendapati mereka. Bayangin kalau orang terburu-buru menyimpulkan hanya dengan melihat ayat ini. Wah, semua orang musyrikin dibunuh langsung sama dia. Ya. Nah, padahal ya ini sudah ditaksis oleh ayat ya keempat, illal ladzina ahadtum minal musyrikin. Ya, kecuali yang ada ahad. Ya, ada ahad. Ahad itu perjanjian. Ya, yang ada perjanjian itu nggak boleh diperangi. Ya, ya itu namanya ya kafir zimmi atau kafir muahad yang ada perjanjiannya. Nah, maka meskipun dia orang musyrik, ya, tapi dia memiliki perjanjian dengan ya khalif, dengan pemimpin kaum muslimin, ya, semisal di negara kita, ya mereka dilindungi oleh negara, maka boleh kita tumpahkan darah mereka, ya, gitu ya. Nah, perhatikan di situ. Ya, betapa berbahayanya nanti kalau ada yang membaca taubah ini hanya membaca potongan faktul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Ya, tetangganya orang Hindu, orang Buddha, ya penyembah berhala itu dibunuh sama dia nanti. Ya. Nah, tidak seperti itu. Harus ya, melihat secara keseluruhan ya, ayat. Ya, illal ladzina ahadtum minal musyrikin. Ya, kecuali yang ada perjanjiannya itu nggak boleh diperangi. Ya. Nah, ya, namanya kafir zimmi. Ya, kafir zimmi itu adalah orang-orang kafir yang memiliki perjanjian, ya, ya dengan kaum muslimin, ya, sebagai ganti ya mereka membayar ya upeti untuk negara-negara muslim, ya. Ya, tapi kalau di Indonesia tidak tidak ada pembayaran-pembayaran seperti itu, tapi mereka sudah dilindungi oleh undang-undang, maka tidak boleh diperangi. Nah, baik. Nah, jadi itu namanya kafir zimmi. Ya, kafir zimmi itu ya ada juga nama istilahnya kafir harbi, ya.
Ada juga namanya kafir mu'ahad. Ya. Nah, untuk tambahan faidah antum bisa tambahkan di situ ikhwah. Ya, apa kita katakan? Ya, jenis-jenis orang kafir ya dalam tinjauan fikih. Ya. Kalau dalam tinjauan akidah beda ya. Ya, kalau tinjauan akidah ya orang kafir itu nanti ada kafir al-juhud, ada kafir al-irad ya, kafir istihza, kafir an-nifaq ya, kafir asyak. Tapi dalam tinjauan fikih, kafir jenis-jenis orang kafir itu dibedakan menjadi 4. Nah, ada 4. Yang pertama yang paling masyhur itu kafir zimmi. Ya, yang ada zimmahnya. Ya, ya. Ini dimaksud di dalam surat Taubah itu juga qatilul ladzina la yu'minuna billah. Ya, hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sagirun. Yang harus bayar jizyah itu. Nah, ini namanya kafir zimmi, yaitu orang kafir yang tinggal ya di negara Islam ya dan mereka membayar jizyah ya sebagai imbalan perlindungan. Jadi mereka tuh dilindungi darah, harta dan kehormatannya. Tapi mereka harus bayar jizyah, harus tunduk pada hukum negara Islam. Nah, berarti kafir zimmi ini nggak boleh diperangi. Ya, kemudian yang kedua namanya kafir harbi. Ini yang boleh diperangi. Yaitu yang menampakkan permusuhan dengan Islam. Mereka nggak punya perjanjian damai dengan kaum muslimin. Ya, seperti ini boleh diperangi. Ya, darah dan hartanya halal. Ya, ini pun dalam konteks peperangan ya. Ya, oh tetangga saya kafir harbi Ustaz, boleh nggak saya bunuh? Ya nggak boleh. Ya, konteksnya dalam perang doang ya. Ini konteksnya dalam perang itu pun antum perangnya harus bersama Amirul Mukminin. Ya. Ya, contoh kafir harbi itu ya orang-orang Quraisy sebelum Fathu Makkah. Ya. Orang Quraisy sebelum Fathu Makkah itu kafir harbi mereka. Nah, kemudian yang ketiga namanya kafir mu'ahad. Ya, kafir mu'ahad. Pakai hak dal. Ya, mu'ahad. Ain, alim, hak dal. Ya, apa itu kafir mu'ahad? Itu orang kafir yang punya perjanjian damai. Tapi dalam jangka waktu tertentu. Ya, dalam jangka waktu tertentu. Itu lanjutan dari ayat yang ada di situ faktul musyrikin haitsu jatumum itu wa in istajarak ahadun minal musyrikin fa'ajirhu hatta yasma kalam Allah. Ya, jadi kafir muahad itu orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kita tapi dalam jangka waktu tertentu gitu. Maka dalam jangka waktu tersebut nggak boleh kita ganggu atau kita bunuh. Ya. Ya, kita sudah sepakat untuk melindungi dia ya selama 1 bulan. Maka dalam 1 bulan tuh nggak boleh diperangi. Ya. Itu namanya kafir mu'ahad. Nah, taib. Kemudian yang keempat ada namanya kafir musta'man. Ya, musta'man pakai hamzah. Ini mirip dengan mu'ahad, tapi lebih spesifik dia. Ya, kalau kafir musta'man itu dia ya biasanya orang kafir yang datang ke negara Islam untuk berdagang. Maka dia aman selama dia tinggal di negara Islam. Ya, kalau sekarang itu pakai visa ya, visa itu izin tinggal berapa lama di negara tertentu. Maka selama visanya masih berlaku nggak boleh diusir, nggak boleh diganggu. Ya, ada namanya kafir musta'man. Nah, ya, berarti dari 4 jenis orang kafir tersebut dalam tinjauan fikih hanya 1 saja yang boleh diperangi ya, dan dirampas hartanya. Itu kafir harbi. Adapun mu'ahad, musta'man itu ya, ada masanya. Ya, adapun yang zimmi ya itu juga ada masanya ya dengan imbalan jizyah. Taib. Jelas ya? Taib. Ya. Jadi illal ladzina ahadtum ya ini maksudnya kafir muahad tadi, masuk juga di situ kafir dzimmi gitu. Taib. Itu 2 saja contoh untuk al-am al-makhsus. Contoh lebih lengkapnya nanti di pelajaran selanjutnya. Kemudian jenis al-am yang ketiga adalah al-am alladzi urida bihi khas. Ya, ini mirip sekali dengan jenis yang kedua. Al-am alladzi urida bihi khas. Dia lafaznya am, tapi maknanya adalah makna khas. Nah, ini butuh ya ketelitian untuk uh,
mencari makna sebenarnya. Misalkan pada surat Al-Imran ayat 173. Ya, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. Perhatikan kata annas di sini. Annas itu kan dia manusia ya. Umum berarti kan ana sama antum masuk di sini. Tapi ternyata tidak. Nas di sini beda. Nas di sini maknanya khos, bukan am. Lafaznya doang yang am, tapi maknanya khos. Nah, itu maksudnya ya. Lafaznya saja yang am, tapi maknanya dia sebenarnya adalah khas. Ya, maknanya khas. Baik, jadi bukan am. Ya. Amnya hanya dari sisi ya, jenis lafaznya, tapi maknanya khas. Nah, siapa yang dimaksud dengan an-nas di sini? Fa innal murada bi umumin nas al-qail khususus syakhsin. Yang dimaksud dengan an-nas di sini alladzina qala lahumun nas. Itu orang-orang yang berkata kepada mereka manusia. Satu orang doang manusia di sini maksudnya. Siapa satu orang itu? Ya, satu orang itu namanya Nuaim ibnu Mas'ud ya, Ats-Tsaqafi. Ya, Nuaim ibnu Mas'ud Ats-Tsaqafi. Nah, jadi ya ini kejadiannya ya ikhwah, ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas ya. Ya, ayat ini surat Al-Imran ayat 173 ini turun setelah perang Uhud. Ya, antum tahu sendiri perang Uhud bagaimana kaum muslimin mengalami kerugian ya, kekalahan di situ. Dan orang-orang Quraisy berencana untuk menyerang lagi. Ya, berencana mereka untuk menyerang lagi. Maka sebagian dari orang-orang Quraisy ini menakut-nakuti kaum muslimin. Mereka mengatakan begini, ya, manusia itu orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Ya, tapi para sahabat apa jawabannya? Ya, ya. Mereka justru mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu asal usul turunnya ya ucapan tersebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, jadi ya, ya dalam kondisi mereka belum pulih dari kekalahan di perang Uhud, mereka sudah diancam akan diserang lagi. Ya, bayangkan gimana takutnya para sahabat di situ. Tapi nyatanya malah ya ya mereka tidak takut sedikit pun, mereka malah makin bertambah keimanannya kepada Allah ya ya dengan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah bagi kami Allah ya, dan dia adalah sebaik-baiknya wakil. Nah, ya, jadi ada dua kata an-nas di dalam ayat ini. Alladzina qala lahumun nas. Nas yang pertama itu adalah Nuaim tadi. Ya, Nuaim Ibnu Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ya, ini sebelum dia masuk Islam ya. Ya, peristiwa ini sebelum dia masuk Islam. Nanti masuk Islam dia ya, Nuaim ini. Ada mengatakan dia Nuaim Ibnu Mas'ud ya, Al-Asja'i. Ya, ada mengatakan Ats-Tsaqafi. Boleh dua-duanya. Wan nasu tsani urida bihi Abu Sufyan. Nas yang kedua itu Abu Sufyan. Ya. Nas yang kedua itu Abu Sufyan. Jadi nas yang pertama ini Nuaim yang ini. Ya. Jadi nas yang ini adalah Nuaim. Kemudian nas yang kedua itu adalah Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan kan pemimpin orang-orang Quraisy, pasukan orang Quraisy gitu ya. Taib. Jadi arti ayat ini adalah alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. Itu kaum muslimin, para sahabat dan Nabi SAW adalah orang-orang yang ya Nuaim ibnu Mas'ud menakut-nakuti mereka dengan mengatakan sesungguhnya Abu Sufyan beserta pasukannya qad jama'u lakum. Ya, bersiap-siap berkumpul untuk menyerang kalian lagi. Gitu. Ya. Nah, jelas ya? Ya. Jadi an-nasis itu ya bukan seluruh manusia. Ya, maksudnya adalah orang-orang kafir Quraisy ya beserta sekutunya yang kalah di perang Uhud ya lalu hendak kembali menyerang kaum muslimin ya. Ya, kenapa lantas menggunakan kata an-nas padahal yang dimaksud hanya Abu Sufyan dan pasukannya? Ya,
Kalau an-nas kan seluruh manusia seharusnya. Nah, kata para ulama, digunakan lafaz an-nas di situ untuk menegaskan besarnya ancaman itu. Kalau dikatakan Abu Sufyan doang di ayat ini, ya, tidak menunjukkan besarnya ancaman. Ya. Nah, baik. Wa nahwu qoulihi ta'ala, kemudian contoh yang kedua ikhwah, am yahsudunan nas, ya, surat An-Nisa ayat 54, fal muradu bin nas huna an-nabi sallallahu. Ya, contoh yang kedua adalah kata nas di surat An-Nisa ayat 54. Ya. Ya, jadi nas di situ umum, ya. Nas di situ umum, tapi secara lafaz, secara makna dia khas, yaitu kembalinya kepada Nabi SAW. Ya. Ya, hanya kepada Nabi SAW saja. Jadi nggak mencakup ya seluruh manusia sebagaimana yang kita pahami dari lafaznya. Nah, nam yahsudu dan nas. Ya. Ya, jadi dalam ya yahsudun ya hasad itu maksudnya ya. Ya, jadi ayat ini ikhwah am yahsudunan nas ini am yahsudun nas ala ma atahumullah min fadli ya faqad ataina apa aja faqad ataina ala Ibrahim alkitab wal hikmah wa atainahum mulkan azima. Di surat An-Nisa ini ya dalam riwayat Ibnu Abbas dikatakan ayat ini ya sababun nuzulnya berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang mereka itu hasad kepada Nabi SAW ya karena beliau mendapatkan risalah kenabian itu. Ya, padahal Nabi Muhammad bukan dari kalangan Bani Israel. Ya. Jadi mereka merasa iri begitu. Muhammad yang dari bangsa Arab, ya, golongan yang ya, rendah di pandangan orang Yahudi, malah dia yang diangkat menjadi nabi oleh Allah gitu. Ya, mereka dengki gitu. Am yahsudunan nas. Ya, apakah mereka dengki kepada Nabi Muhammad? Ya, an-nasa di situ sebagai maf'ulun bih. Ya, ya, Nabi Muhammad maksudnya satu orang di situ. Nah, nah sekarang pertanyaannya ikhwah, kenapa Nabi Muhammad di situ ya disifati dengan an-nas? Kenapa nggak dikatakan am yahsudunan nabi gitu? Ya, ya jawabannya di situ wa utliqa alaihi li annahu jami'un li jami'i sifatin nas al-hamidah. Ya, dimutlakan penyebutan an-nas di sini untuk nabi karena Nabi SAW ya adalah manusia yang terkumpul pada diri beliau seluruh sifat manusia yang terpuji. Jadi sebenar-benarnya manusia itu ya nabi gitu. Ya, jadi manusia yang paling pantas disebut dengan An-Nas itu ya Nabi SAW. Ya, ya kenapa? Karena hanya beliau saja yang terkumpul pada diri beliau sifat-sifat yang terpuji. Gitu. Baik, paham ya? Nah. والنوع الأول حقيقة والثاني والثالث مجازا أحدهما قرينته لبدية والعمل مخصوص بخاص بقرينته المخصص له وثانيهما قرينته قد تكون لبدية ya ya, ya kemudian waqad takunu akliyah ya waqad takunu haliyah. Nah ini ya pembahasan ini tidak perlu terlalu kita dalami ini. Yang penting Anda sudah paham tiga jenis tadi ya. Al-am al-mutlaq, kemudian al-am al-makhsus, dan al-am alladzi urida bihi khas. Ya. Al-am al-mutlaq ya, ya itu namanya haqiqah. Ya, mana hakiki. Hakiko itu mana sebenarnya ya. Kalau Anda mengatakan saya melihat singa di Ragunan, nah itu hakikoh namanya. Ya. Ya, jadi al-am al-mutlaq ya, al-naul awal, al-am al-mutlaq itu ya hakikoh namanya. Kemudian yang kedua dan yang ketiga yaitu al-am al-makhsus dan al-am alladzi urida bihi khas itu majaz. Ya, dia majaz. Majaz itu lawan dari hakikoh. Majaz itu adalah makna lainnya. Ya, kata kiasan ya, kayak kita katakan saya melihat singa di atas mimbar. Itu bukan singa beneran. Itu majaz ya. Nah, maka al-am yang kedua dan al-am yang ketiga itu namanya majaz. Ya, al-am al-makhsus dengan al-am alladzi urida bihi khas.
ya. Yang pertama qarinahnya lafziyah, ya. Al-am yang jenis yang kedua tadi qarinahnya namanya qarinah lafziyah. Jadi ya dari mana yang namanya qarinah itu yang mengeluarkan dia dari mana aslinya. Kayak antum mengatakan saya melihat singa di atas mimbar, ya, berkhutbah di atas mimbar. Ya, ini namanya qarinah ya, berkhutbah di atas mimbar itu qarinah. Ya, karena nggak mungkin singa beneran hewan buas berkhutbah di atas mimbar kan? Ya. Nah, ya, saya melihat singa berkhutbah di atas mimbar. Kalimat berkhutbah di atas mimbar namanya qarinah, dan qarinah itu bisa lafziyah, bisa akliyah. Ya. Lafziyah artinya ya secara lafaz ada. Contohnya ucapan tadi. Saya melihat singa berkhutbah di atas mimbar itu namanya qarinah lafziyah. Nah, baik. Itu jenis yang kedua. Adapun jenis yang ketiga, ya, qarinahnya itu qad takunu lafziyah, ya, bisa juga ya akliyah. Qad takunu lafziyah, qad takunu akliyah. Nah, baik. Dan qarinah akliyah itu ada juga namanya qarinah haliyah juga. Nah, jadi kalau kita gimana nuliskannya nih? Ya, perhatikan ikhwah. Jadi kalau kita bikin pagannya untuk mempermudah, al itu kita bagi menjadi dua. Ya, afan. Jadi menjadi tiga. Al-am al-mutlaq, kemudian yang ketiga, yang kedua al-am al-makhsus, kemudian yang ketiga al-am alladzi urida bihi khas. Kita bikin seperti ini ya. Ya, seperti tabel gini. Nah, jadi al-am itu ada al-am al-mutlaq, al-am al-makhsus, sama al-am alladzi urida bihi khas. Kelihatan nggak di layar antum? Kelihatan ya? Nah, nah, al-am al-mutlaq, ya, itu hakiki dia. Ya, amal mutlak itu hakiki. Kemudian al-am al-maksus, tadi dikatakan al-maksus itu ya, lafziyah. Ya, lafzi. Ini majaz. Susah kalau di PDF seperti ini. Nanti saya tuliskan di kertas saja ya, untuk bikin contohnya saja. Ini slow respon sekali dia. Baik, intinya al-am al-mutlaq itu ikhwah maknanya hakiki, sedangkan al-am al-maksus dengan al-am alladzi urida bi khas itu maknanya majazi. Dan yang namanya makna majazi itu ikhwah pasti dia punya qarinah. Nah, al-am al-maksus punya qarinah, al-am alladzi urida bihi khas juga punya qarinah. Nah, al-am al-maksus qarinahnya lafziyah namanya. Ya, sedangkan al-am alladzi urida bihi khas, ya, qarinahnya itu bisa lafziyah, bisa akliyah. Ya, qarinah secara akal gitu.
Ya, contohnya di kalimat am yahsudunan nas, itu qarinahnya akliyah. Ya, karena bagaimana orang Yahudi itu iri kepada banyak orang. Ya, nggak masuk akal. Ya, ya, karena faktanya tidak seperti itu. Orang Yahudi itu iri kepada nabi saja, gitu. Yang namanya qarinah akliyah, secara logika gitu. Jadi secara lafaz dan secara logika. Kalau secara lafaz namanya qarinah lafziyah, ya secara logika namanya qarinah akliyah. Nah, qarinah akliyah di antara cabangnya ada namanya qarinah haliyah, ya, hal sesuai dengan kondisi, ya, keadaan. Baik. Ada huwa ikhwah? Soal? Selain paragraf terakhir ya. Ya, paragraf terakhir ini sudah ya, tidak perlu kita bahas karena memang belum waktunya kita bahas itu. Harusnya kita belajar di usul fikih dulu. Nah, ya, tanyakan pembahasan yang lain sebelum-sebelumnya tadi. Ada pertanyaan, silakan. Nah, ada soal. Bentuk ulang yang ثانيها الأمر المخصوص بمخصص متصل أو منفصل. Baik. Al-makhsus. Jadi bagian yang kedua dari al-am adalah al-am al-makhsus. Kelihatan nggak layarnya di antum? Kok ini hilang? Perhatikan di kitabnya. Jadi al-am al-makhsus bimukhassis muttasil dan munfasil itu maksudnya ya sebuah lafaz yang tadinya am kemudian berubah menjadi khas disebabkan adanya ya mukhassis, dan mukhassis itu bisa ya menempel langsung muttasil, bisa juga munfasil ya. Contoh yang dibawakan di sini wal mutallaqat yatarabbasna itu contoh munfasil ya. Contoh yang munfasil ya. Ya, karena mukhasisnya terpisah ya. Ya, mukhasisnya terpisah. Itu namanya ya ya yang munfasil. Adapun yang muttasil ya. Ya, kalau ada lafaz illanya itu sudah muttasil sudah itu. Ya. Misalkan innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Nah, itu muttasil hitungannya. Karena lafaznya langsung datang setelahnya gitu. Di ayat yang sama, berdekatan gitu. Ayat 1, ayat 2 gitu. Ayat 2, ayat 3 gitu. Nah, tapi kalau contoh yang antum lihat di situ wal mutallaqat yatarabbasna itu kan di surat Al-Baqarah ya mukhasisnya di mana? Surat At-Thalaq kan jauh sekali. Ya, jauh sekali. Nah, ini berarti namanya munfasil. Nah, contoh yang lain di surat Al-Maidah ya tentang bangkai. Hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan atas kalian bangkai. Berarti seluruh bangkai kan haram. Bagaimana bangkai ikan? Boleh apa tidak? Boleh, karena ada mukhasisnya. Ya, di mana mukhasisnya? Di ayat yang mana? Tidak ada di ayat. Justru adanya di dalam
hadis. Nah, jadi mukhasis itu bisa ayat, bisa hadis. Ya, bisa juga ijma, ya. Bisa juga ijma. Nah, mukhasis yang berupa hadis ini, ya, itu apa bunyi hadisnya? Di kitab al-Atimah itu, uhillat lakum maitatani wa daman. Ya, as-samaku wal jarad wal kabidu wat tihal. Ya, dihalalkan bagi kalian dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Ya, dua jenis bangkai itu as-samak wal jarad, bangkai ikan dan bangkai belalang. Ya, kalau kita melihat kepada surat Al-Maidah itu seluruh bangkai haram, termasuk bangkai ikan dan belalang. Ya, tapi kalau kita melihat kepada hadis Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah kalau nggak salah, ya di situ ya di pengecualian bangkai ikan dan bangkai belalang. Gitu. Nah, berarti ada mukhasisnya. Nah, berarti mukhasisnya muttasil atau munfasil di situ? Di hurrimat alaikumul maitah. Hmm? Munfasil. Munfasil, karena beda jenis. Hanya satu ayat, satu hadis. Gitu. Nah, contoh yang lain misalkan yang tasis itu dengan ijma, misalkan tentang apa namanya? Hukum potong tangan bagi pencuri. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydahuma. Ya, pencuri laki-laki maupun perempuan potonglah tangan mereka. Ya. Berarti mau dia mencuri ya 1.000 rupiah dengan 1 miliar sama-sama dipotong tangannya. Kalau kita melihat kepada ayat ini, tapi ya ijma para ulama bahwasanya tangan pencuri itu tidak dipotong kecuali kalau dia mencuri harta yang mencapai nisab. Ya, ya sampai sampai nisab. Ya, kalau tidak sampai nisab maka ya tidak perlu dipotong tangan. Ya, jadi kalau Anda mencuri 1.000 rupiah tidak potong tangan. Nah, ya, nisab itu takarannya ya. Ya, takaran yang dengannya diperbolehkan hakim untuk memotong tangannya. Nah, itu namanya nisab as-sarakah ya. Ya, nisab pencurian. Ya, kata Nabi, la tuqta yadus sarik illa fi rub'i dinar fasaida. Ya, nisabnya itu adalah 1/4 dinar atau lebih. Ya, 1/4 dinar. Ya, 1/4 dinar itu kalau 1 dinar itu 4,25 gram. Ya, udah pernah kita bahas itu dulu ya, 1 dinar berapa gram. Ya, 1 dinar itu 4,25 gram emas. Ya, berarti 1/4 dari 4,25 gram. Ya, 1, sekian lah gitu. Ya, 1, sekian emas. Nah, ya 1, sekian gram emas. Katakanlah 1 gram emas. Ya, 1 gram emas sekarang harganya 900.000. Ya, atau 1 juta. Ya, berapa sekarang harga emas? Katakanlah 1 juta. Ya, berarti kalau ada orang mencuri di bawah 1 juta, tidak dipotong tangannya. Itu. Nisabnya dengan emas. Itu batas minimalnya. Baik. Ya, bukan hanya itu ya. Ada teman atau tetangga tuh mencuri uang antum 2 juta misalkan. Langsung potong tangan waktu itu juga. Enggak gitu. Ada syarat-syarat yang lain, bukan hanya nisabnya ya. Ya, bukan hanya nisabnya. Banyak lagi syarat yang lain. Ya, tidak segampang itu gitu. Ya, main potong aja gitu. Nah, kembali ke situ. Ya, berarti yang dimaksud dengan al-amal maksus mukhasis muttasil atau munfasil itu jenis mukhasisnya. Mukhasis itu ada yang nempel langsung ya, di ayat itu juga, ada juga yang terpisah di surat yang lain atau bahkan ya di hadis ya atau bahkan juga di ijma para ulama. Taib. Dua contoh ini wal mutallaqat dengan faktul musyrikin yaitu contoh yang pertama itu munfasil, yang kedua itu muttasil. Ya, illal ladzina ahadtum ini yang muttasil ya. Karena ada kata illa di situ. Anda bisa tambahkan contoh yang lain di situ, innal insana lafi khusar itu. Nah, taib. Mafhum ya Fikri? Ya, Ustaz. Syukran. Taib. Akhir. Yang lain soal?
lain ada pertanyaan? Fadhol. يكفي. Taib di merojah kembali ikhwah, ini pembahasan penting sekali ikhwah. Kalau antum tidak merojah sekarang, ya akan kesulitan nanti kalau sudah waktunya membahas ini lagi. Karena pasti akan ketemu lagi nanti antum, entah itu di usul fikih atau di ya ilmu tafsir pasti akan ketemu nanti. Ya, di merojah lagi. Ini pembahasan yang sangat penting untuk antum ketahui. Ya, ya meskipun agak ada ya ribet-ribet sedikit, ya itu di awal-awal saja. Ya. Kalau ada yang kurang jelas atau butuh penjelasan ulang, ya silakan ditanyakan saja nanti di luar jam pelajaran. Natafi bihada wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Natafi wa nakhtatim bidu'ai kafatil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.